apakah ada perbedaan masa iddah khulu, masa iddah khulu, fasah dan tolak? Kalau masa iddah tolak seandainya suami mencerai istri tolak satu dan di masa iddah suami mencerai lagi tolak dua. Lalu bagaimana hitungan masa iddahnya? Apakah masa iddahnya masing-masing tolak dihukumi menjadi 6 kali suci atau masa iddahnya ganti dengan iddah yang baru setelah tolak dua di masa iddah? Sekian Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada talak, ada fasakh. Tolak itu adalah suami menjatuhkan cerai. Kalau fasakh ini adalah pembatalan nikah yang biasanya ini dilakukan oleh hakim atau qadhi. Misalnya karena ada aib atau sesuatu yang menjadikan pernikahan harus dibatalkan oleh hakim atau qadhi. Kalau khulu itu adalah pembatalan pernikahan dari pihak istri dengan cara membayar. Karena istri waktu dinikahi adalah diberi mahar, maka di saat dia ingin membatalkan dia harus membayar. Kalau dari pihak istri, sehingga hak cerai diberikan suami oleh Allah kepada suami. Kalau istri tidak punya hak cerai kecuali hak cerai dengan cara ini keadilan dalam syariat. Sehingga kalau istri membayar kemudian suami namanya khulu dengan iwat, dengan pengganti. Istri minta, wahai suamiku, kalau cerai aku dengan uang ini. Tatanya uangnya diterima sama sang suami, maka itu adalah jatuh cerai. Nah, kemudian kalau tolak gitu, tolak, khulu dan fasah semua ada iddahnya. Iddahnya sama, masa penantian. Habis di khulu, di fasah dan ditolak nggak boleh menikah dulu kecuali masa iddahnya selesai. Masa iddahnya adalah kalau orang hamil ya sampai melahirkan. Kalau orang yang tidak hamil punya haid 3 kali suci. 3 suci. 3 suci adalah dihitung kalau suci, kemudian haid suci, haid masuk ke haid 3 kali suci, maka itu sudah keluar dari iddah, masa penantian. Kemudian ini banyak permasalahan di balik itu ya untuk membedakan. Sebelum bertanya, khulu, nah ini perbedaan. Kalau tolak itu paling banyaknya 3. Tolak 1, tolak 2, tolak 3. Kalau fasah enggak akan mengurangi bilangan tolak. Karena hakim yang memutuskan. Sehingga seandainya suatu ketika hakim menceraikan seorang suami dengan istrinya, maka tidak dihitung perceraiannya. Cerai tapi tidak dihitung, mengurangi hitungan. Kalau seandainya nikah lagi belum punya tolak. Tidak mengurangi bilangan tolak 3 kalau fasakh. Kalau khulu, kalau talak jelas, kalau fasakh jelas tidak dihitung, kalau tolak pasti dihitung, kalau khulu setengah-tengah itu. Mazhab Syafi'i, pendapat dahulu mazhab Syafi'i mengatakan disamakan dengan fasakh, tidak dihitung. Pendapat yang kedua adalah dihitung. Jadi mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Jadi kalau orang mengkhulu mengurangi bilangan cerai. Sehingga cerai 3 itu dihitung, dari khulu pun dihitung. Ini pendapat. Mengatakan yang kedua tidak, disamakan dengan fasakh. Jadi untuk khulu, sebagian mazhab Syafi'i mengatakan disamakan dengan khulu, sebagian mengatakan disamakan dengan tolak dari sisi mengurangi dan tidak mengurangi bilangan tolak. Itu adalah perbedaannya di situ saja. Kalau fasakh tidak mengurangi bilangan tolak. Lah tolak paling banyak 3. Dan tolak 3 ini dalam madhab, jumhur 4 madhab bisa dijatuhkan dalam 1 waktu. Atau berbeda waktu dalam masa iddah. Yang ditanyakan adalah, dia menjatuhkan cerai sekali. Kemudian, dia menjatuhkan lagi kedua kalinya di masa iddah. Maka itu jatuh 2. Karena selagi seorang perempuan masih di masa iddah, dia seperti istrinya. Kok dijatuhkan cerai lagi, maka jatuh 2. Selagi masa iddah dia masih bisa dicerai. Keluar dari masa iddah, orang lain nggak jatuh cerai. Berarti cerainya sudah cerai 2 tadi. Lalu bagaimana menghitung masa sucinya? Ya dihitung ya masa sucinya sekali, bukan 2 langsung 6 kali suci, enggak ya. Nah, berarti setelah cerai 2, baru nanti setelah itu dihitung. Mulai dari cerai yang kedua itu dihitung. 3 kali suci seperti itu. Jadi kan cerai hanya bicara saja, jangan sampai ada perceraian, sudah selesai.
Semoga hidup indah tanpa ada perceraian. Cuman memang ada perceraian disyariatkan dalam Islam. Perceraian adalah untuk solusi. Karena semua rumah tangga yang mungkin nggak bisa diabadikan, nggak bisa diteruskan karena nggak tahu bahasa cerai. Sayyidina Zaid bin Harithah dicerai oleh dipisahkan dengan Sayyidah Zainab. Cerai adalah memang sesuatu Allah tidak senang dengan perceraian, tapi perceraian itu adalah bisa jalan terakhir nanti, solusi terakhir, operasi sesar lah ibarat, operasi apa gitu. Di saat nggak bisa dipertahankan perceraian untuk sebuah kebaikan. Untuk sebuah kebaikan. Ya seperti itu. Semoga Allah menjaga rumah tangga semuanya indah. Indah di dunia dan indah di akhirat. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.